berdirinya saya di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena berekspektasi terlalu tinggi akan membuat sakit hati. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu bahagia selalu. Ya, baik. Baik, di sini saya akan membawakan materi Badan Usaha Jasa Pengamanan. Apa itu Badan Usaha Jasa Pengamanan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Betul. Ada lagi? Betul juga. Oke, baik. Apa itu Badan Usaha Jasa Pengamanan? Sering disingkat sebagai BUJP. Adalah badan usaha yang menyediakan tenaga pengamanan yang profesional. Gitu. Ya. Nah, apa saja komponen utama yang menjadi pengamanan di sebuah perusahaan atau di instansi? Ada yang tahu? Dia berupa apa? Berupa aset. Gitu. Aset di sini diklasifikasikan menjadi 3. Ada aset fisik, ada aset digital, dan aset SDM, sumber daya manusia. Di dalam aset fisik itu bisa berupa bangunan dan lahan, ya. Ada peralatan, ada mesin, banyak sekali ya. Yang termasuk aset digital itu biasanya ada data keuangan, ya, data perlengkapan, dan juga sistem dan infrastruktur IT atau jaringan. Nah, di sini aset SDM sumber daya manusia itu di dalamnya ada keselamatan karyawan dan juga pengetahuan dan keahlian karyawan. Oke, next. Jenis-jenis ancaman yang sering dihadapi bagian pengamanan. Ya, di sini ada 2 macam. Ancaman fisik dan ancaman sosial dan lingkungan. Nah, ancaman fisik biasanya itu serangan, kekerasan. Ada juga perkelahian dan senjata. Seperti saya contohkan gambar di samping, ada yang tahu ini? Ini adalah percobaan pencurian. Gitu, ya. Selanjutnya ancaman sosial dan lingkungan. Nah, di sini ada premanisme, konflik lahan, dan juga lingkungan kerja terpencil. Lingkungan kerja terpencil, ya. Jadi kayak di pelosok-pelosok, di dekat perumahan, di warga, gitu kan? Seperti itu. Nah, contohnya di sini saya gambarkan, di sini ada demonstrasi, gitu. Next. Nah, sistem kerja pengamanan. Di sini ada 4 bagian. 1, patroli. Kedua, jaga sistem shift. Biasanya di sini ada 2 shift, ada shift pagi dan shift malam. Untuk jam kerjanya biasanya ada yang 8 jam kerja dan ada yang 12 jam kerja. Begitu. Terus cek CCTV. Jadi biasanya di perusahaan itu ada pos 1, pos 2, pos 3, ya. Di pos 1 itu biasanya ada CCTV dan itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi harus terus standby, ya. Terus ada koordinasi antar tim. Nah, ini sangat penting. Sangat penting sekali ya. Jadi setiap patroli itu akan menginformasikan ke tim lainnya kalau kondisi dan situasi aman. Oke. Next. Pelatihan kesatpaman. Di sini ada 3.
itu ada Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama atau kepemimpinan. Gitu. Nah, dari gada-gada ini biasanya kalau ada anggota baru atau anggota sapar itu harus mengikuti pelatihan Gada Pratama. Gitu. Tingkatan berikutnya biasanya ada Danru dan PKD. Nextnya lagi, atasnya lagi itu ada Chief dan Manager. Gitu. Nah, dari pelatihan ini mereka akan mendapatkan bimbingan dan ijazah KTA atau status tanda anggota. Next, jenis dan perizinan BUJP. Nah, ini yang harus teman-teman tahu ya. Jenis-jenis BUJP itu ada banyak. Ya, ada konsultan pengamanan, terus ada pendidikan dan pelatihan, dan juga ada kawal angkut uang, serta penyediaan tenaga pengamanan. Yang sedang saya lakukan di sini BUJP penyediaan tenaga pengamanan. Terus perizinan. Perizinan dari BUJP itu apa aja sih? Satu, harus berbentuk perseroan terbatas. Ya. Kedua, harus memiliki rekom dari Mabes Polri. Gitu. Selanjutnya SIO, surat izin operasional dari Polda. Begitu. Selanjutnya harus menjadi anggota asosiasi badan usaha jasa pengamanan. Ini wajib. Ya. Next. Nah, proses seleksi yang sudah kami jalankan di perusahaan saya, PT Luki Amanah Sejahtera. Di sini ada perekrutan seleksi administrasi. Selanjutnya ada seleksi fisik. Biasanya kita ajarkan untuk ada PBB, ada senam tongkat, ada senam borgol. Banyak yang kita tes di situ ya. Terus ada pembinaan kesiapan kerja. Kita interview ya. Setelah itu baru ada seleksi user. Kita dorong nih kandidat-kandidat yang akan kita promosikan, dorong ke user yang mau menggunakan jasa pengamanan kita. Begitu. Langsung ke MCU. MCU oke, baru training pengamanan. Ya. Setelah itu hasil evaluasi dari kerja training baru kita akan kontrak. Entah itu 6 bulan, atau itu setahun, ya, tergantung kesepakatan antara BUJP dan user. Begitu. Next, kesimpulan dan saran. Menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengamanan. BUJP sebagai wadah atau tempat yang menaungi Departemen Pengamanan. Pilihlah BUJP yang sudah terdaftar secara sah dan terverifikasi. Kalau Bapak Ibu mempunyai perusahaan dan butuh tenaga pengamanan, silahkan menghubungi saya. Hari ini kita sama-sama belajar dan tersadarkan bahwa perbedaan bukanlah kelemahan. Perbedaan bukan untuk memecah belah. Justru dengan adanya perbedaan kita saling menguatkan, saling menghargai, dan saling menghormati. Sebagaimana semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, namun satu jua. Demikian presentasi dari saya. Saya Luki, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.